Baru mulai satu. Baru mulai satu. Ya, udah masuk. Ya, selesaiin dulu satu sesi ini. Nah, itu sebagai kata pengantar, ditanyain yang sudah selesai atau belum, baru buka. Iya, dadah. Aku percaya sesuatu yang luar biasa baik terjadi padaku hari ini. Terima kasih Tuhan. Aku percaya sesuatu yang luar biasa baik terjadi padaku hari ini. Terima kasih Tuhan. Semoga suaranya jelas. Saya lagi pakai perlengkapan baru. Saya coba juga lihat di live-nya. Sebentar. Profile. Oke. Oke, sebentar. Oke. Halo Ibu Emily. Bu. Sebentar. Saya masukin supaya saya bisa melihat di Facebook saya live-nya seperti apa. Oh, belum kelihatan ya. Oh, oke, tidak kelihatan. Coba saya lihat. Oke, belum. Oke, nanti kita lihat lagi. Aku percaya sesuatu yang luar biasa baik terjadi padaku hari ini. Terima kasih Tuhan. Dan hari ini jam sekarang waktu menunjukkan pukul 10.39 dan ini lanjutan aja karena barusan tadi selesai Zoom meeting bersama dengan teman-teman untuk review minggu ini sama apa agenda menjadi untuk minggu depan. Apa yang sudah dilakukan selama seminggu ini dan apa yang akan dilakukan untuk minggu depan. Koordinasi mingguan lah. Kemudian yang menarik lagi adalah hari ini pagi-pagi sudah dapatkan diskusi yang menarik. Ini efek karena perjumpaan kemarin dapat tamu nih, dapat tamu luar biasa. Kemudian pagi-pagi sebelum Papi berangkat ke kantor ada diskusi tentang bagaimana lalu menjadi seseorang yang berguna, berkontribusi melalui hal-hal sederhana yang lalu bisa kita tangkap. Nah, media kami bercerita adalah tanaman yang di depan yang biasanya saya upload. Hari ini saya juga upload beberapa foto-foto yang menjelaskan atau yang memberikan ilustrasi tentang tunas yang sedang bertumbuh. Kemudian cabai yang sudah mulai berbuah dan beberapa hal yang lain. Nanti sesi berikutnya saya akan berikan satu lagi tantangannya tentang tumbuhan dan ayam. Tumbuhan dan ayam. Ada ceritanya juga di situ. Karena di samping rumah itu ada beberapa ekor ayam. Di atas 10, 15, 16 mungkin yang gede-gede. Yang punya cerita tentang tanaman dan ayam. Itu sesuatu yang menjadi cerita kita sendiri. Nanti ya ada kelas. Bukan ada kelas. Akan ada sesi sendiri. Tapi poinnya adalah betapa luar biasanya dalam kehidupan keseharian itu banyak hal yang kita bisa pelajari. Bahkan ketika kita menanam benih yang jelas-jelas aja, itu clear, itu yang akan direkam tumbuh, ternyata di sampingnya juga ada rumput yang ikut besertanya tumbuh. Dari awal kita tidak mengharapkan ada rumput di situ, tapi ternyata ada rumput yang tumbuh bersama dengan benih-benih yang kita ingin tabur. Jadi dalam kehidupan sehari-hari juga kita menabur benih-benih kebaikan, tapi bersama juga ternyata ada hal-hal lain yang tumbuh bersamanya gitu ya. Itu pembelajaran kita tentang diskusi kami tadi pagi. Tapi poin yang mau saya sampaikan saat ini dalam 15 menit waktu yang tersisa untuk agenda berikutnya adalah tentang kebahagiaan. Apa yang membuat
membuatmu bahagia? Apa yang membuatku bahagia? Saya bahagia kalau istri saya bahagia. Bagus. Saya bahagia melihat anak saya tersenyum. Bagus. Saya bahagia transaksi bisnis berjalan dengan lancar dan makin bertumbuh dan berkembang. Bahagia. Saya bahagia dengan rencana depan untuk pergi ke Aeropolis. Saya bahagia. Saya bahagia hari ini menemukan diri saya bangun tidur. Saya bahagia. Saya bahagia bisa gosok gigi. Saya bahagia. Saya bahagia ada teh yang bisa saya nikmati. Saya bahagia. Kalau kita simak tadi, bahagia yang pertama, 5 hal yang pertama yang saya bahagia, itu datang dari datang dari luar diri kita. Sesuatu yang tidak bisa kita kontrol. Saya bahagia melihat istri saya bahagia. Kalau istri saya nggak bahagia, apakah itu membuat saya tidak bahagia? Bisa jadi. Tetapi itu sesuatu yang tidak bisa kita kontrol. Saya bahagia dibuatkan minuman oleh istri saya. Sesuatu yang kalau itu tidak terjadi, bisa jadi saya nggak bahagia. Dan itu datangnya dari luar. Syaratnya datangnya dari luar. Itu bisa jadi kita akan menemukan banyak hal yang menantang juga. Tapi itu tetap membahagiakan. Itu membahagiakan. Sesuatu yang membahagiakan kita. Datang dari luar, di luar kontrol kita. Itu juga bisa membahagiakan. Tapi ada sesuatu kebahagiaan yang datang dari dalam. Artinya saya yang bisa membuat itu. Saya bernyanyi-nyanyi sendiri. Kemudian saya bahagia. Itu bahagia kita ciptakan sendiri. Oleh karena saya bernyanyi, maka saya bahagia. Atau oleh karena bahagia, saya bernyanyi. Itu sesuatu yang lain lagi. Tapi intinya adalah kita bisa mendapatkan kebahagiaan yang datang dari luar, dan itu tidak bisa kita kontrol, atau yang datang dari dalam, yang itu membuah dari pengalaman kehidupan kita pribadi. Artinya apa? Artinya itu sudah ada dalam diri kita sejatinya. Untuk bahagia, kita tidak membutuhkan syarat yang datang dari luar. Namun demikian, tidak ada yang salah dengan mendapatkan kebahagiaan yang datang dari luar. Saya bersyukur bisa mendapatkan kebahagiaan ketika berbagi dengan orang lain. Itu juga kebahagiaan yang bisa kita rasakan. Nah, topik kali ini adalah kebahagiaan yang datang dari dalam. Itu kita menyebutnya passion. Sesuatu yang menggerakkan kita dari dalam, yang itu bahkan menuntut kita untuk membagikan kepada orang lain. Dan itu mendatangkan kebahagiaan. Ketika kita semua berjumpa dengan passion kita, ada sesuatu yang dalam diri kita, itu becoming unstoppable. Menjadi pribadi yang nggak bisa ditahan lagi. Karena apa? Itu energinya datang dari dalam. Antusiasme itu muncul dari dalam. Yang tidak perlu saya butuhkan alasan di luar sana untuk saya menjadi bahagia. Dan itu semua kita memilikinya. Kita memiliki sumber daya internal untuk membuat kita bahagia, dan itu sungguh-sungguh sesuatu yang akan membuat kita menjalani kehidupan harian ini dengan penuh antusiasme. Aku percaya sesuatu yang luar biasa baik terjadi padaku hari ini. Terima kasih Tuhan. Dan keseruan apalagi yang akan aku jumpai, akan aku temui di sepanjang hari ini, di hari Jumat yang indah ini. Keseruan apalagi yang akan aku jumpai di hari Jumat yang indah ini. Kalau di hari ini, bahkan sampai saat ini, saya bisa mensyukuri, bisa berjumpa, meeting, Zoom bersama rekan-rekan, dan itu sungguh meneguhkan, mendapatkan cerita-cerita, oh hari ini saya berjumpa dengan ini, dari 7 orang yang saya jumpai, kemudian 4 orang mengatakan positif, mengatakan bahwa mereka tertarik dengan apa yang dilakukan, dan masih ada sejumlah orang yang nanti akan saya berjumpa dengan mereka, dan itu sungguh meneguhkan. Lalu ada ide baru, Pak, saya menemukan cara baru bagaimana orang bisa tertarik dan melihat IG saya, itu kan sesuatu yang luar biasa. Muncul dari pengalaman oleh karena cinta yang besar untuk bertumbuh dan berkembang. Dan kebahagiaan itu datang dari dalam. Dan ketika datang dari dalam, itu idenya akan begitu banyak. Dan kita bisa jadi amazing dengan, bahkan kita sendiri terinspirasi oleh apa yang kita lakukan. Kita sendiri terinspirasi oleh apa yang kita lakukan. Passion.
Sesuatu yang kita miliki ada dalam diri kita. Semua kita memiliki itu. Dan bagi sebagian kita pernah bertanya, "Mbok, saya diajarin bagaimana cara saya menemukan passion. Apakah akan harus ada kelas baru lagi untuk menemukan passion?" Kita lihat apakah yang akan terjadi dengan kelas-kelas selanjutnya. Dan saya sendiri merasakan excitingnya ini. Merasakan becoming unstoppable itu real, itu nyata, dan teman-teman nanti akan ada, saya buka fanpage Dunia Bersyukur, teman-teman silahkan join di sana. Di sana nanti teman-teman akan menemukan begitu banyak orang juga yang exciting dengan caranya sendiri. Kita tidak bisa merasakan dan menemukan bahwa kok orang exciting, kok sepi, diam, dan tidak ekspresif. Kita hanya melihat apa yang tampak di luar. Di dalamnya teman-teman, wow, di dalamnya itu luar biasa sekali. Dalam diamnya mereka melakukan begitu banyak hal yang membuat kita amazing. Kita baru bisa mengafirmasi diri supaya bisa berkontribusi pada orang lain, membuat ini, membuat itu. Mereka, peserta ini, dalam diamnya sudah melakukan begitu banyak hal. Jadi, mari kita menghidupi sesuatu yang sungguh-sungguh. Itu dunia yang sudah selaras dengan hidup kita. Afirmasi boleh dan lanjutkan. Tapi membuat afirmasi yang selaras itu semakin akan membuka pintu-pintu yang ada dalam diri kita untuk menjadi semakin bertumbuh, berkembang, dan berdampak. Sudah ada dalam diri kita. Aku percaya sesuatu yang luar biasa baik terjadi dalam hidupku. Terima kasih Tuhan. Saya mau sapa dulu sebelum saya tutup sesi ini. Yes, Alia. Apakah kebahagiaan kita bisa tergantung dari orang lain, Pak? Bisa. Dengan melihat orang lain bahagia, saya juga bahagia. Apalagi melihat orang tua bahagia, saya juga bahagia. Dan itu bisa menjadi alasan bagi kita untuk membayar harga apapun untuk membahagiakan orang tua kita. Tapi itu catatannya adalah datang dari luar. Motivasi yang datang dari luar. Oleh karena saya ingin membahagiakan orang tua, maka saya lakukan ini. Dan itu menjadi apinya supaya saya bisa melakukan ini, itu. Dan jangan pernah menyalahkan atau menghakimi bahwa motivasi itu datang dari luar atau dari dalam. Itu semua akan membuat kita menjadi bertumbuh dan berkembang. Kita tidak dalam konteks yang menghakimi, tetapi acknowledge saja. Kita menerima. Saya memang selalu datangnya dari luar motivasinya. It's good. Anda masih menemukan itu. Nah, sekarang bagaimana yang luar itu kita geser perlahan-lahan menjadi bagian dari hidup kita, dalam hidup kita. Sehingga apa? Sehingga datangnya dari luar tetapi menjadi internal dalam diri kita. Itu bagus, Ibu Alia, lakukan saja. Apapun yang bisa membuat kita bertumbuh berkembang, bahkan mau membayar harganya, pay the price-nya. Wah, tubuh saya akan sakit oleh karena saya harus membahagiakan orang tua. Dan kita akan melampaui ketubuhan itu. Saya mungkin malu dengan melakukan ini, itu, tapi demi orang tua yang kita cintai, kita pasti akan melakukan juga. Itu harga yang harus dibayar untuk itu. Nah, yang menarik adalah berikutnya. Apakah yang Anda lakukan demi orang yang Anda cintai, demi orang yang kita cintai itu selaras dengan panggilan hidup kita? Itu tantangan tersendiri. Apakah selaras dengan nilai-nilai yang saya hidupi? Apakah selaras dengan wisdom yang saya hidupi? Itu juga tantangan tersendiri, itu bagian yang lain lagi. Saya sebenarnya orang yang malu, tapi demi orang tua bahagia, maka ini saya lakukan. Itu artinya apa? Kita keluar dari zona nyaman, keluar dari keterbatasan diri. Dan itu membuat kita bertumbuh berkembang. Nah, pertanyaan berikutnya adalah, apakah hal yang membuat saya malu itu sesuatu yang menantang nilai-nilai yang kita pegang? Misalnya, contoh nilai kebahagiaan itu apa? Kejujuran, integritas, kebaikan hati, murah hati. Kan bisa jadi demi untuk orang tua kita, kemudian kita korupsi. Itu kan demi juga kebahagiaan orang tua. Tapi apakah selaras dengan diri Anda? Itu bukan akan mendatangkan kebahagiaan. Itu bukan akan mendatangkan kebahagiaan. Di kedalamannya nanti kita akan menemukan bahwa itu ada penderitaan tersendiri. Karena apa? Sejatinya kita tidak bisa membuat orang lain itu bahagia. Karena apa? Orang lain itu bahagia dengan caranya sendiri. Bahwa kita bisa menjadi sarana untuk kebahagiaan orang lain, itu tujuan kita lahir di dunia ini. Menjadi berkat untuk orang lain menemukan kebahagiaan itu. Tapi sejatinya bukan kita yang buat mereka bahagia. Bukan.
Karena setiap orang memiliki caranya untuk bahagia. Bahwa kita menjadi perantara, menjadi alatnya untuk bahagia, bersyukurlah kita bahwa kita menjadi sarana untuk menjadi orang semakin mendekatkan pada yang di atas. Tujuannya bukan di kita, tujuannya adalah supaya orang melihat kita dan sampai pada tujuan Sang Maha Pencipta. Kita mensyukuri bahwa dalam diri kita ada berkat yang saya bisa salurkan yang dari atas kepada sesama kita. Semoga menjawab pertanyaan ini, Ibu Alia. Terima kasih sudah datang di channel ini. Dan Ibu Emily, terima kasih juga. Untuk rekan-rekan semuanya, saya bersyukur dan terima kasih karena kita bisa terhubung di media ini. Dan semoga apa yang kita lakukan bersama ini semakin membantu kita semuanya untuk bertumbuh, berkembang, menjadi manusia yang lebih berdaya lagi. Dan sejatinya sayalah yang lebih banyak mendapatkan apa yang saya cari dibandingkan apa yang saya beri. Semoga ini, apa yang kita lakukan ini, apa yang saya lakukan ini bisa menjadi sarana kita untuk berjumpa dengan orang-orang, untuk bercinta dan berjumpa dengan orang-orang, untuk saling mensyukuri dan memuji namanya, oleh karena ciptaannya ini bisa membantu sampai kepada Sang Maha Pencipta. Kita menjadi cara untuk setiap pribadi merasakan bahwa Tuhan itu maha besar. Allah itu maha besar. Karena beliau menciptakan orang-orang, menciptakan segala sesuatu itu untuk kebahagiaan kita di muka bumi ini. Aku percaya sesuatu yang luar biasa baik terjadi padaku hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan.